Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jumpa lagi dengan channel Ani Flower Garden. Teman-teman, di sore hari ini kita baru saja istirahat sebentar teman-teman ya, karena ada kegiatan di luar sejak tadi pagi. Dan sesampainya di rumah, kita akan langsung untuk plantor ya di sekitar rumah ya, untuk melihat-lihat tanaman-tanaman ya teman-teman, yang kemarin sore kita review dan kita tata ulang. Karena ada beberapa tanaman yang sudah lama tidak kita rolling dan juga tidak kita review keberadaannya, sehingga kita akan merasakan bosan ya teman-teman. Nah, untuk yang paling depan ujung timur, kemarin masih ada sisa ya teman-teman dari tanaman bromelia, dan kebetulan ini saya memiliki kayu yang sudah kering. Ini dari kayu lamtoro ya, atau lamtana ya teman-teman ya, yang cukup keras ya kayu ini, sehingga bila mana kita gunakan untuk menempel anggrek atau bromelia, ini bisa tahan lama, tidak cepat lapuk ya teman-teman ya. Jadi untuk bromelia ini kemarin berada di halaman samping teman-teman, karena sudah besar-besar sehingga sangat banyak memakan tempat gitu loh teman-teman. Jadi aku putuskan bromelia ini aku pindahkan, dan pemindahannya itu kita tempelkan di batangan-batangan kayu kering seperti ini. Tapi juga nampak unik teman-teman, dan juga estetis, selain juga bisa menghemat dari halaman dan pekarangan. Nah, untuk selanjutnya, lahan yang kemarin aku tanami dari bromelia itu sekarang kita tanami untuk berbagai sayuran ya teman-teman. Jadi untuk bromelianya ini kita pindahkan di batangan-batangan kayu seperti ini, dan kita juga memiliki pot sisa kemarin yang cukup besar. Dan di bawah dari bromelia ini kita tanam juga dari tanaman lili Paris. Kelihatan tampak hidup teman-teman ya. Jadi lumayan ya, lahan kita jadi bisa digunakan untuk tanam sayur. Dan ternyata untuk bromelianya setelah kita tanam di kayu, ini juga tampak lebih unik. Dan kita tambahkan tanaman-tanaman di bawahnya ya, seperti lili Paris ini. Jadi kelihatan lebih cantik ya teman-teman ya. Untuk yang paling bawah, karena di sini merupakan halaman yang mendapatkan paparan sinar matahari penuh sepanjang hari, kita letakkan juga dari tanaman-tanaman bunga kertas atau bougainville. Dan saat sekarang sudah mulai bermekaran bunganya, karena memang bougainville ini berbunganya berada di kemarau panjang. Ada bunga bigunia teman-teman yang juga aku geser ya. Kemarin aku letakkan di rak di ujung utara, dan agar supaya segera bertumbuh, karena baru saja ini aku repotting, baru saja aku tanam, sedikit aku panaskan agar supaya cepat bertumbuh dan hidup dengan pesat, dibantu dengan adanya sinar matahari ya teman-teman ya.
Ada 3 sisa dari bromolia. Kemarin ini aku tempel dari jenis bromolia yang kecil-kecil ya teman-teman ya. Karena masih ada sisa 3 tapi juga agak kecil-kecil, maka bromolia ini juga aku tambahkan, aku tempel di sini. Biar koleksi dari tanamannya ini lebih banyak dan juga tampil beda ya teman-teman ya. Nah, untuk perubahan atau review ya di halaman ujung timur cukup itu saja ya teman-teman, dan nanti kita akan terus ya untuk melihat ya atau mengevaluasi dari penataan kemarin itu apakah sudah betul dan benar-benar sesuai dengan keinginan ya. Karena kemarin juga agak tergesa karena hari sudah mulai petang. Jadi masih ada waktu dan kesempatan ya setiap harinya untuk menempatkan dari tanaman-tanaman kita ini ya teman-teman. Oke, kita akan lihat juga teman-teman ya di samping timur, dimana di sana itu juga banyak dari tanaman toga dan sayur. Barangkali ada yang sudah bisa kita panen lagi, karena 3 hari yang lalu kita juga sudah panen ya teman-teman, dan panennya walaupun sedikit itu kita sudah senang dan cukup bisa kita bagi-bagikan dengan saudara kita dan juga para tetangga. Kita ke sana sebentar ya teman-teman ya. Kita melewati jalan samping untuk menuju di kebun di timur rumah ya teman-teman. Di sepanjang lorong atau jalan menuju dapur dan ke kebun samping rumah ini aku tanam beberapa tanaman seperti ada bunga Desember, ada juga anthurium kuping gajah, dan ini ada dari tanaman calathea bambu ya teman-teman. Ada juga dari monstera andansoni atau disebut juga dengan janda bolong. Ada tanaman dari jenis bigunia tapi yang pulkadat teman-teman ya. Unik banget teman-teman. Daunnya itu seperti trotol dan bunganya ini putih ya, cukup cantik ya teman-teman ya. Menuju dapur, di sini kita juga tanam dari berbagai sayuran seperti seledri, kucai, dan juga pre ya teman-teman. Ini sangat bermanfaat sekali untuk bumbu dapur dan juga aroma dari menu masakan kita. Jadi ini memang kita taruh di atas kolam dari samping dapur ya teman-teman, jadi berdekatan dengan dapur kita. Jadi di sini banyak sekali aku tanam jenis sayuran-sayuran seperti ini. Ini merupakan lahan yang pas bersebelahan dengan dapur. Aku isi dengan sayuran terong ungu dan terong pondok. Ada juga cabai dan juga dari pepaya Cina ya teman-teman ya. Jadi kita cukup mudah dan dekat saja bila ingin memetik dari sayuran-sayuran ini. Wah, ternyata masih banyak juga ya sayurannya. Udah pada memerah tomat-tomat ini dan sudah saatnya untuk memanen lagi ya teman-teman. Besok pagi aja kita akan memanen dari tomat-tomat ini, lumayan ya. Dan juga
Ada tanaman cabai yang sekarang ini sudah mulai berbunga ya teman-teman ya. Di tempat ini selain sayuran seperti terong, cabai, tomat ya, juga berbagai toga seperti jahe, kunyit, asam jawa, juga ada salam, dan juga ada pandan, ada juga jeruk ya, jeruk nipis ya untuk sambalan, dan juga daunnya bisa untuk aroma masakan. Nah, jadi di lahan di timur dapur ini udah lengkap ya teman-teman, adanya sayuran dan juga toga. Nah, untuk yang di depan itu khusus untuk tanaman dari buah-buahan, tapi saat sekarang masih belum berbuah karena memang masih remaja ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ternyata di halaman timur dimana kita banyak menanam dari sayuran ini, ternyata juga masih banyak dan sudah saatnya untuk memanen atau memetiknya. Nah, kita akan menuju halaman depan. Nah, kemarin juga kita lakukan review teman-teman ya. Coba untuk saat ini kita akan koreksi bila mana ada tanaman-tanaman yang masih belum tepat tempatnya. Kita ke sana ya teman-teman ya. Ini bunga asoka ya teman-teman ya. Aku banyak menanam bunga asoka. Selain dia memiliki manfaat yang banyak, dia juga sebagai obat ya teman-teman ya. Obat bila mana kita kadang-kadang tersengat serangga, ini bisa kita olesi ya dari bunganya ini. Kita remat-remat lalu kita oleskan di bagian yang tersengat serangga teman-teman ya. Ada berimbing puluh ya teman-teman yang juga bisa digunakan untuk sayur. Cukup rimbun ya sampai atas itu teman-teman ya buahnya, tapi memang rasanya sangat asam. Ini adalah bunga Bloxinia ya teman-teman. Bunganya cantik sekali dan bunga ini kemarin sudah sempat mati. Terus kita pindahkan di tempat ini, tepatnya di atas kolam. Dia akan bertumbuh lagi dan hidup. Bunganya sangat cantik sekali teman-teman. Untuk yang di bagian depan, untuk yang di pintu gerbang ini kemarin ada tanaman dari tanaman palem ya teman-teman, karena memang palem ini sudah sangat lama sekali dan aku bosan, maka palem yang kemarin kita bongkar itu kita ganti dengan tanaman bunga kertas atau bougainville. Terlihat cantik dan bunganya juga indah ya teman-teman ya. Dan ini yang berada di samping kiri dari pintu gerbang juga aku ganti dengan tanaman bunga kertas. Dan untuk tanaman dari palem kita tanam di sepanjang pinggir selokan ini teman-teman ya, sampai di ujung jalan, berada di tepi jalan ya, seperti ini. Agak layu teman-teman karena memang kemarin di
ambil dari potnya karena aku menginginkan potnya itu kembaran ya teman-teman. Jadi ini kemarin kita lepas dari medianya. Mungkin nanti kalau terus disiram akan jadi segar kembali ya teman-teman ya. Selanjutnya untuk yang di bagian depan atau yang berada di teras depan itu ada beberapa yang kita pindahkan ya teman-teman. Di tengah papan yang berjajar itu kemarin ada tanaman dari Monstera King. Karena Monstera kita tempatkan di bagian tengah itu tenggelam teman-teman, tidak bisa muncul dan juga tidak mengisi di papan di atas itu. Akhirnya kita ganti dengan tanaman Calathea ini ya teman-teman. Jadi terlihat untuk di bagian atas ini ada tanaman Calathea ini, jadi lebih terisi ya untuk yang berada di atas. Untuk anggrek-anggreknya kita letakkan di atas ya teman-teman. Jadi di rak setengah lingkaran. Anggrek ini kita tempatkan di bagian atas karena agar tidak terjangkau oleh anak-anak dan cukup aman. Bunganya lumayan cukup rimbun dan cantik-cantik teman-teman ya. Ada anggrek dendro dan anggrek bulan. Ini kemarin sudah hampir layu ya teman-teman ya. Dan ternyata setelah kita berikan pupuk organik dari limbah cair, dari cairan cucian beras teman-teman, bunganya itu bertahan dan ini sangat panjang sekali dan cantik banget warnanya. Dan semuanya saja aku berikan dari pupuk cair dari limbah cucian air beras. Jadi anggreknya ini kelihatan subur dan warnanya itu tahan lama ya teman-teman, tidak segera pudar. Nah, untuk yang dendro ini cukup cantik juga warnanya. Ungu, ada kuningnya, dan ini ada hijau. Nah, kalau ini hijaunya hijau pekat ya teman-teman, hijau banget. Dan yang di sebelahnya ini bulan ya. Dan ini juga sudah cukup lama teman-teman. Karena di tempat ini, di teras ini memang sangat sedikit sekali mendapatkan paparan sinar matahari, sehingga anggrek-anggrek ini terasa nyaman mungkin ya teman-teman. Selain itu di tempat sini juga cukup akan sirkulasi udara, juga kelembapan air dari kita menyiram itu tidak sampai telat, juga dari tempatnya yang cukup teduh. Selain anggrek dari jenis bulan dan dendro, kita juga ada beberapa jenis dari anggrek keritingan ya teman-teman. Kita memiliki warna kuning, ada ini gradasi warna kecoklatan ya. Ini anggrek dari ID-nya dari Maluku teman-teman. Dan juga anggrek keritingan yang ini terus berbunga teman-teman. Cakep banget. Dan walaupun batangnya kecil, ini sudah berkali-kali ya begitu rontok ya. 3 bulan itu sudah rontok, cukup lama sebetulnya 3 bulan. Itu sudah muncul lagi spike-nya. Dan bunganya itu sangat rimbun ya, rimbun sekali. Dan ini ada 3 plant. Yang 1 plant ini masih spike, yang 2 ya, yang 2 masih spike, dan yang 1 tangkainya ini sudah mekar penuh.
Di ketinggian itu juga ada bunga kamboja ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk yang di bagian tengah ini kita hanya merubah ya teman-teman, dari tanaman Monstera King kita ganti dengan Calathea ya teman-teman ya. Jadi memang Calathea ini seperti tanaman pisang putih ya, hampir mirip ya, cuman warnanya agak beda. Ini warnanya ada merah-merah, dan untuk waktu sore hari ini daunnya sudah mulai menggulung ya teman-teman ya. Dan yang ada di bawah ini kita letakkan dari berbagai jenis tanaman aglonema. Juga ada tanaman Calathea Black Velvet. Ini juga sudah mulai menguncup ya kalau sore hari ya teman-teman ya. Jadi yang di bagian sini yang kita ganti atau penataan ulang, kita review antara lain dari Monstera King. Ini kita ganti dari ini tanaman Calathea. Dan untuk yang di sisi sebelah sana ini tetap cuman aku tambahkan lili Paris ya teman-teman ya. Kenapa aku suka banget lili Paris ini? Karena lili Paris ini memang cukup indah ya, diletakkan dimanapun juga ya teman-teman ya. Kalau lili Paris kita letakkan di pot, kita letakkan juga di rak, ini juga bagus. Tapi kita gantung juga lebih bagus lagi seperti ini. Untuk anggreknya ini juga masih bermekaran ya teman-teman ya. Jadi untuk yang di bagian sisi sebelah kiri ya itu tetap, cuman kita tambahkan dari tanaman lili Paris yang kita gantungkan, karena ini sedikit rongga ya teman-teman, sehingga kita tambahkan lili Paris yang kita gantungkan di kawalum ini. Semuanya cukup subur-subur teman-teman ya. Dan yang di atas masih tetap kita taruh dari tanaman kadaka ya teman-teman ya, agar tampak seperti natural aja ya, kelihatan alam yang natural gitu teman-teman ya. Yang berada di tengah ini adalah anggrek bulan, seperti yang berada di belakang ini sama juga warnanya putih dan jumbo ya teman-teman ya. Jadi seperti ini. Dan yang aku gantung di atas ini adalah dari jenis tanaman bunga bigunia ya teman-teman. Cukup rimbun dan bunganya itu lebat banget, dan sepanjang tahun terus berbunga. Lumayan cakep ya teman-teman ya. Lumayan untuk mengisi halaman dan pekarangan ini jadi lebih tampak berwarna. Memang berkebun untuk sebagian orang ini dirasa sangat banyak manfaatnya ya teman-teman, tapi juga ada dari sebagian dari teman-teman kita itu merasa karena tidak ada waktu juga, kesempatan juga ya, dan juga masih belum siap ya untuk berkebun, karena memang berkebun itu harus konsisten ya teman-teman ya, dan juga ini harus telaten ya, harus sayang ya, dan merawatnya dengan sepenuh hati gitu. Ini juga lili Paris yang aku masukkan dalam air ya teman-teman, dan di vas dari kaca. Cukup cantik juga ya.
Jadi lili Paris itu memang bagus dan cantik ditempatkan di mana saja teman-teman. Untuk di bagian teras ini tidak ada untuk yang kita pindah, tapi hanya kita geser aja teman-teman ya. Yang kita gunakan untuk menempatkan dari Monstera King yang kita pindah dari tempat yang lama, yaitu di dekat papan-papan yang kita ganti dengan tanaman Calathea itu. Untuk Monstera, saya kemarin janji akan membersihkan ya teman-teman, agar kelihatan bersih dan segar, terlihat bling-bling. Tapi sampai saat ini kita masih belum sempat karena seharian ini saya masih ada kegiatan di luar. Insya Allah besok pagi akan kita lakukan untuk dibersihkan ya, agar kelihatan cantik ya teman-teman ya. Jadi hanya ini saja di bagian teras yang aku lakukan perubahan dan review untuk penempatan dari tanaman hias kita. Jadi yang berada di depan itu keseluruhan seperti ini teman-teman ya. Jadi saya kemarin itu memang sudah agak sore dan buru-buru akan melakukan sholat asar ya teman-teman. Dan akhirnya kita masih belum sempat ya untuk mengoreksi dari penempatan dan hasil review dari tanaman-tanaman hias ya yang kita pindah dan kita geser-geser. Oke teman-teman, kita sekalian akan melihat dari tanaman ya di samping rumah ya teman-teman, dari tanaman sayur dan juga ada beberapa tanaman dari tanaman bougainville dan dari bunga sakura ya teman-teman. Lanjut kita nanti berada di halaman paling belakang. Nah, untuk yang di depan ini kita tinggalkan dan kita akan menuju samping rumah ya teman-teman ya. Kita ke samping rumah atau ke belakang rumah melewati jalan ini teman-teman ya. Dan untuk Monstera King kita tempatkan di sini akhirnya teman-teman. Tapi maaf ya, masih belum kelihatan cantik karena masih belum sempat untuk melakukan ini ya, untuk lap ya daunnya ya, membersihkan daunnya ya teman-teman ya. Jadi dia di sini itu kelihatan leluasa, tidak terlalu berhimpitan, tidak terlalu padat penduduk ya dari tanaman-tanaman yang lainnya, dan dia di sini itu kelihatan bisa bernafas karena waktu kita tempatkan di sini itu daunnya tidak kelihatan teman-teman, karena memang daunnya itu pendek dan juga tidak tinggi seperti ranting dan pelepah dari tanaman-tanaman Calathea ini. Oke, sudah lumayan agak tertata ya teman-teman ya. Jadi kita lumayan untuk 2 hari kemarin sudah bisa untuk mereview dan penataan ulang untuk tanaman-tanaman kita dari keseluruhan, baik yang berada di belakang, yang di samping, di depan, dan juga yang berada di pinggir jalan ya teman-teman ya, di pinggir jalan yang kita tanami dengan tanaman palem kemarin. Dan sampai kita berada di sisi paling timur di dekat dapur tadi juga ada sedikit ya pergeseran dari tanaman-tanaman sayuran, karena memang ada sayuran yang beberapa ya itu tidak mendapatkan paparan sinar matahari, sehingga untuk buah
dan bunganya itu kurang lebat. Jadi kita geser saja, tapi untuk penempatan tetap berada di timur dari samping rumah. Oke teman-teman, kita akan menuju ke samping rumah ya. Di sana ada berbagai sayur ya teman-teman ya, yang bisa ya setiap saat kita petik dan kita panen untuk persediaan pangan dan juga untuk ketahanan pangan untuk keluarga. Bila mana dari Bunda, teman-teman semuanya bisa memanfaatkan halaman dan pekarangan lebih optimal, jadi kita bisa membantu dari pemerintah ya untuk ketahanan pangan secara mandiri, secara skala rumahan atau keluarga, sehingga harga-harga bahan makanan itu tidak mahal dan juga tidak langka. Selain itu tujuannya secara masif ya, bisa untuk menurunkan dari inflasi. Sudah lumayan tertata ya, dan barangkali ada pemirsa dan juga teman-teman sekalian bisa komen ya, barangkali untuk penatakan dari penempatan tanaman-tanaman hias kita ini kurang tepat, bisa untuk komen dan saran serta kritik ya, bisa di kolom komentar tentunya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita akan menuju ke halaman samping ya, sebentar saja dan kita masuk di halaman belakang. Di halaman samping ini juga baru saja aku lakukan penanaman dari sayuran ya teman-teman ya. Yang terpenting dari pekarangan ini bisa bermanfaat dan bisa berdaya guna gitu ya. Jadi ada lahan pekarangan ini jangan sampai dibiarkan kosong. Jadi dengan tanaman yang hijau, tanaman sayur organik, tentunya ini adalah merupakan sayuran yang sehat ya, yang bisa dikonsumsi untuk keluarga kita. Bebas dari pestisida, bebas juga dari kimia. Lumayan subur-subur teman-teman ya. Baru saja aku tanam beberapa hari. Sayur ini cepat bertumbuh dan juga sudah pada rimbun sekali ya daunnya ya. Jadi aku deret saja teman-teman sayuran ini sampai ke belakang. Jadi inilah teman-teman ya yang berada di samping sebelah barat. Berbagai sayuran berada di sini. Jadi secara keseluruhan yang berada di samping sebelah rumah itu seperti ini ya teman-teman. Jadi ini lengkap, berbagai tanaman sayuran ada di sini. Ada juga tomat, cabai, sawi, dan berbagai macam bumbu dapur termasuk kencur. Bunga sakura sudah mulai berbunga ini teman-teman, dan ini merupakan salah satu tanaman bunga yang paling aku suka, termasuk bunga favorit aku ya teman-teman ya. Bunganya itu cantik teman-teman, tapi tidak begitu lama, cepat rontok, tapi dia juga cepat berbunga lagi. Untuk yang di halaman belakang,
Untuk anggrek-anggreknya ini tetap ya teman-teman, masih aku letakkan di tempat semula, dan bunganya juga cukup rimbun-rimbun, masih banyak bermekaran, dan bahkan dari sana ya ini masih banyak yang masih kenop dan juga masih spike. Ada juga yang sudah bermekaran seperti ini, ada yang spike dan juga bermekaran seperti ini. Ini satu pot itu ada beberapa ranting bunga yang sedang bermekaran dan juga kenop ya, seperti ini. Dan aku hanya melakukan perubahan sedikit di bagian sini. Aku tambahkan gantungan, dan ini aku gantung dari anggrek ya, dari kaki ya teman-teman. Jadi masih kecil-kecil. Aku tanam di pot-pot ya, dan kita pakai media dari cacan pinus dan sabut kelapa. Ini teman-teman, untuk bromelia-nya kemarin yang aku tempel di kayu-kayu. Jadi menempelnya ini cukup mudah, tapi teman-teman kita harus memakai sarung tangan ya, karena di daun-daun untuk bromelia ini ada banyak duri-duri ya teman-teman. Jadi kita harus pakai sarung tangan agar supaya tidak terkena duri-duri. Kita ada teman-teman kemarin terkena durinya. Nah ini ya, jadi kemarin itu kita terlalu gimana ya, agresif ya, agar supaya untuk ini membantu kemarin ya dari kakakku, dan segera untuk selesai gitu ya, karena pada waktu itu pas panas ya. Jadi kemarin kita bantu, tapi mudah banget teman-teman menempelnya. Cukup kita menggunakan dari sabut kelapa ini, dan di dalamnya bisa juga kita tambahkan dari ini ya, dari sabut kelapa juga, dan kita talikan dengan tamparan sabut kelapa. Nah jadi kemarin itu berada di bagian lahan yang kita tanam sayuran sawi tadi teman-teman. Jadi di sana khusus untuk sayuran, dan untuk tanaman bromelia yang aku tanam di pot-pot ini aku pindahkan, aku tanam dan aku tempel di batangan kayu ini. Ternyata juga cukup unik teman-teman ya, dan menempelnya itu hanya memerlukan sedikit hati-hati dan telaten, karena memang bromelia ini banyak durinya, tapi lumayan cakep teman-teman ya. Aku ini juga cantik warnanya. Nah seperti ini teman-teman ya, dan ada juga yang warna hijau, ujungnya ada warna merah ya. Ini bromelia lipstick ya teman-teman. Jadi kemarin itu cukup banyak ya, kita menempelnya itu lumayan ada banyak ya, dari batang-batang yang kita tempel kayu ini. Walaupun tidak sebagus seperti yang ada di showroom, tapi bisa ya kita tempel dan bisa kita nikmati juga. Terlihat tambah estetis dan juga tambah unik ya teman-teman ya. Nah teman-teman, kiranya udah ini ya petang, dan kita akan mohon diri teman-teman. Sampai ketemu lagi besok. Semoga teman-teman selalu suka ya dengan jalan-jalan bersama saya. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel Ani Flower Garden dengan cara like and share, komen dan subscribe. Juga
selalu aktifkan notifikasi tombol loncengnya. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa lagi. Salam sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.